Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan. Ya, kita sore hari ini ngevlognya di tempat apa ini Polybagan ya. Saya mau bikin konten apa gitu. Bibit masih di gudang, masih banyak. Bagi yang terlambat untuk tanam, maksudnya yang belum tanam, bukan terlambat ya. Bagi yang belum tanam dan masih ada kesempatan kawan, 1 bulan lagi untuk nanam ya. Kita masih di penjemuran di tempat pembibitan. Yuk kita cari yang tumbuh duluan mana ya. Enak sus tukul curug ya. Ini kawan, kita masih di penjemuran tempat pembibitan polybag, bukan penjemuran ya. Luas ya, jadi nanti ini juga ada beberapa bagian yang kita akan aplikasikan di kebun. Kemudian ada juga yang sudah kita tanam itu berupa katak yang besar ya, karena yang katak yang kecil ini ditanam kawan, maksudnya di polybag. Kemudian yang besar itu langsung di lokasi tanam ya. Ini bersebelahan dengan itu tempat jemuran ya, tempat jemuran kami ya di situ. Jadi masih satu arah. Ya. Bisa menjadi beberapa butir ya. Dari 1 kilo bisa menjadi beberapa kilo ya. Dan untuk kebutuhan sendiri untuk porang ya masih sangat kurang sekali. Makanya seberapa besar yang Anda tanam ya, seberapa banyak yang Anda tanam, insya Allah itu akan berkurang kan, akan terus berkurang kalau untuk porang. Karena apa? Yang 80% untuk komoditas untuk makanan, yang 20% untuk farmasi dan obat-obatan ya. Dari situ kita ngambil kesimpulan bahwa porang ini adalah kebutuhan makanan ya. Kalau untuk kosmetik dan obat-obatan itu memang ya, tapi hanya sebagian kecil ya, bukan mendominasi ya. Yang mendominasi adalah untuk makanan ya. Jadi untuk 1 hektar kawan ya, 1 hektar itu membutuhkan 40.000 butir ya, atau bisa dimaksimalkan dengan jarak tanam 25 kali 60, yaitu 60.000 butir ya. Dan keuntungan dari polybag sendiri, kenapa harus di polybag dulu yang kecil ya, kalau yang besar langsung di kebun ya. Karena dari polybag itu nanti akan tumbuh duluan ketika kita sirami. Kemudian kalau hujan turun itu tidak bisa diprediksi, kadang itu Desember, kadang tahun kemarin sampai Januari ya. Tapi kita sudah punya bibit yang sudah tumbuh. Kemudian kalau hujan turun sewaktu-waktu ya,
itu yang akan tumbuh duluan pasti rumputnya. Maka bibit porang yang kecil-kecil kita semai dulu. Setelah hujan itu rumputnya dia tumbuh, kita bersihkan rumputnya, barulah porang ini kita tanam. Jadi mengurangi cost, jadi mengurangi biaya operasional itu di situ ya. Tapi kalau membikinnya memang biayanya agak tinggi ya, agak bengkak daripada langsung di kebun ya. Tapi untuk perawatannya kita bisa menekan ya, menekan seminimal mungkin. Karena apa? Yang porang itu faktor utama kegagalan itu ada terletak di rumput ya. Rumputnya mintanya bersih ya, tidak banyak rumputnya. Karena kita murni menggunakan kompos ya. Karena tanpa kompos juga kita tidak bisa porang sendiri tidak bisa berkembang dengan bagus ya. Pertumbuhannya mereka sangat kurang. Dan porang memang membutuhkan kompos ya. Ibarat itu sudah ya suami istri katakanlah itu ya. Jadi kompos itu ya, kompos ya dengan porang ya, porang dengan kompos itu harus, keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan ya. Ini yang kami proses kawan. Nanti sebagian ada beberapa lahan kami yang kita gunakan untuk media ini karena dari yang besar ya, itu memang kita sendirikan. Terus lahan yang kecil dan kita proyeksikan untuk nanam polybag itu sudah kami siapkan juga. Kita tetap menggunakan bibitnya itu menggunakan bibit katak ya, bukan biji bunga loh ya, bukan biji bunga tapi biji katak ya. Dobel to isine ya. Dobel saran pendet, Mbak. Ya aku ketok. Ya ini kawan, besarnya segini. Ya, besarnya segini ya. Ini bukan dari bunga tapi dari biji katak ya. Biji katak yang sebesar ini. Ya kelihatan ya. Jadi yang besar-besar itu kita aplikasikan di lahan, dan yang kecil kita langsung tanam di polybag ya. Jadi bukan biji bunga ya, bukan biji bunga yang kita tanam, tapi kita gunakan biji katak yang paling kecil ya. Kemudian untuk penyiramannya ya kawan, nah ini juga sisa ini ya, ada yang agak besar juga ya. Ya, untuk penyiramannya ya, untuk penyiramannya sendiri ini kita buat apa, kolam ya, itu melalui pipa-pipa ini, dan kita siram tiap sore kayak itu ya, kelihatan toh ya. Jadi kalau pagi dipenuhi, kalau untuk sore disiramin pakai dap.
demikian kawan ya, kita akhiri di sore hari ini. Kita akan sambung di video-video selanjutnya ya. Kayaknya aku sering ngevlog, tapi malu kalau ngevlog karena rambutnya dibibik. Oke, demikian dan terus semangat kawan, dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.